tasawuf tahzibul akhlak, menghaluskan budi pekerti. Tazkiyatun nufus, karena banyak juga orang sekarang anti tasawuf. Saya tidak mau kaji tasawuf. Malam ini kita akan menjadi tazkiyatun nafs. Ini baru bodoh, mas. Ketika ayat dikaji oleh akal yang tersirat tentang langit, tentang saya cerita langit langsung merah warna lampu. Ketika akal mengkaji tentang ayat yang tersirat kauniyah, muncullah astronomi, muncullah geologi, muncullah matematik, muncullah bermacam-macam ilmu pengetahuan. Itu ketika akal dipakai bersentuhan. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang memakai akal. Karena ada orang nanti musabaqah akal internasional. Yang ini akal kecil, akal Jepang. Pas diperiksa, kenapa akalnya kecil? Tertulis di situ, Yusuf sudah pernah dipakai. Tiba-tiba ada satu akal masih segar, nggak pernah dipakai. Off. Nauzubillah. Makanya ada satu neraka khusus di akhirat, khusus untuk orang yang nggak pernah pakai akal. Namanya neraka sa'ir. Bukan sa'ir, sa'ir. Adapun syair itu ketika orang, kau nan jauh di sana, lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid ulul albab kulewati. Itu syair. Sedangkan ini neraka syair. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang mereka? Lau kunna nasma'u, andai dulu kami mau mendengar, au naqilu, andai dulu kami mau pakai akal menggunakan pikiran, makunna, pastilah kami tidak termasuk ashabis sa'ir, pasti kami tak masuk neraka sa'ir. Jadi orang masuk neraka itu bukan hanya karena tidak sholat. Yang tidak sholat ada satu neraka khusus tempatnya, namanya sakor. Masalakakum fi sakor, kenapa kamu masuk neraka sakor? Kata mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak sholat. Nah, jadi ternyata neraka itu juga ada kelas-kelasnya. Mudah-mudahan kita tidak transit di neraka. Kita lanjutkan. Surah Ali Imran ayat 190-192. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Ketika akal dipakai untuk memikirkan penciptaan langit, muncul astronomi. Saya ulang sekali lagi, astronomi, bukan astrologi. Karena sekarang anak-anak muda lebih banyak suka astrologi. Bila bintang Anda Taurus, jangan dekati Pisces. Itu astrologi. Dalam Islam itu tidak boleh. Kadzdzabal munajjimun walau shadaku. Orang yang suka perbintangan astrologi pembohong, pendusta. Kalaupun ternyata ramalannya betul, hanya kebetulan semata. Dalam Islam tidak boleh. Tapi mendalami astronomi, mana ada kiai ahli astronomi? Kiai-kiai yang menetapkan bulan suci Ramadan melalui ilmu falak. Ilmu falak itulah ilmu astronomi. Bagaimana melihat? Karena tidak semua orang tahu bahwa ini sudah masuk anak bulan sore. Dari mana mau mengetahui itu penampakan hilal anak bulan atau tidak? Maka Indonesia, Malaysia, Moro, Filipina, Thailand Selatan, Patani, Singapura, karena di sana juga ada komunitas Muslim, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam sepakat 2 derajat di atas ufuk baru disebut dengan hilal. Kalau kurang maka bukan hilal. Karena kalau tidak nanti semua orang akan mengatakan kalau tidak pakai ilmu astronomi, ilmu falak, wah saya sudah nampak anak bulan. Padahal rupanya bulu matanya gugur. Makanya jangan dikonfrontasikan antara ru'yah dan hisab. Karena hisab dilengkapi oleh ru'yah, dan ru'yah tidak mungkin terwujud kalau orang tidak punya ilmu hisab. Ilmu hisab yang saya maksud adalah ilmu falak, astronomi, bukan itu hisab juga. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, bumi, geologi. Jadi kalau dipakai akal ini untuk memikirkan bumi, keluar ilmu geologi.
Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, meteorologi, klimatologi, geofisika. La ayat. Ini semua adalah ayat. Tapi yang bisa menangkap ini sebagai ayat liulil albab. Apa ciri ulil albab? Apakah semua yang di masjid ulil albab ini ulil albab? Kita lihat. Apa ciri ulil albab? Satu, alladzina yadhkurunallah, cerdas spiritual. Spiritualnya dulu tajam. Qiyaman, saat berdiri pun dia cerdas. Wa qu'udan, saat duduk pun cerdas. Apa makna berdiri cerdas, duduk cerdas? Waktu kerja pun peduli agama, setelah pensiun pun peduli agama. Oh, ini tafsir dari mana nih Pak Ustaz? Wa ala junubihim, karena posisi manusia ini cuma ada tiga: tegak, duduk, baring. Tiga-tiganya dia mengingat Allah. Wa yatafakkarun, pertama cerdas spiritual, yang kedua cerdas intelektual. Intelektual kalau tidak cerdas spiritualnya, hilang innya, tinggal telek. Telek apa ya, mampu merusak saja dia. Oleh sebab itu maka cerdas. Setelah cerdas spiritualnya, cerdas intelektualnya, maka akan keluar dari mulutnya. Orang yang cerdas secara spiritual, cerdas intelektual, ketika connect antara spiritual dengan intelektual, yang keluar dari lidahnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabb, bertuhan dia. Bertuhan dia. Sekarang banyak orang bukan bertuhan, berhantu. Puncaknya adalah setelah dia mengaku bertuhan di mulutnya, lalu berperilaku sesuai dengan orang yang bertuhan. Apa kata dia di akhir? Faqina azaban nar. Kalau kita baca dua ayat ini, mana yang lebih dulu? Bertuhan dulu baru berilmu, atau karena berilmu lalu orang bisa bertuhan? Nanti diajak ilmiah nggak sanggup. Nanti saya ceramah kiki katanya nggak ilmiah. Jadi saya gimana? Coba lihat ayat ini. Orang berpikir dulu baru bertuhan. Makanya ada seorang filosof muslim namanya, lupa saya namanya, tapi dia menulis satu kisah. Judul itu kisahnya berjudul Hai bin Yaqzan. Nama penulisnya Ibnu Tufail. Saya punya novelnya, novel semi fiktif. Ada seorang anak lahir di tengah hutan, bapaknya mati, ibunya meninggal, dibesarkan oleh gorila. Tidak bertuhan. Tapi kemudian ketika dia berpikir menggunakan akalnya, dari mana aku datang, kenapa gorila ini? Tiba-tiba gorila itu mati, detak jantungnya berhenti. Kenapa dia hidup? Dari mana dia? Setelah berpikir, muncullah. Sebetulnya ini novel fiktif, filosof ingin bercerita tanpa datang nabi pun, tanpa datang rasul pun, orang kalau menggunakan akal dia bisa bertuhan. Hanya saja pengetahuannya tentang Tuhan tidak sempurna. Makanya banyak para pemikir-pemikir itu bertuhan tapi tidak beragama. Karena kata dia agama terlalu sempit. Agama terlalu sempit kata dia. Tapi dia tahu Tuhan tapi tidak kenal Tuhan secara jelas. Siapa nama Tuhanmu? X. Karena akal tidak menjelaskan siapa Tuhan. Yang menjelaskan siapa namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menerima wahyu. Siapa namanya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Di mana dia? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Oh, kalau begitu dia duduk di sana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Loh, gimana ini yang betul? Katanya duduk di atas aras. Habis itu dia pergi kemana-mana. Yang betul di mana? Dua-duanya betul. Lalu bagaimana kita memahaminya? Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enak ceramah di UII, semuanya paham. Gak perlu diterjemahkan. Mereka belajar bahasa Arab. Sampai mana tadi ceritanya? Bahwa Ibnu Tufail ingin mengajarkan kesempurnaan agama di bawah Nabi secara detail.
Tapi sebelum Nabi datang, makanya ada satu ayat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab orang sebelum Rasul datang. Tapi ada tafsir lain, makna Rasul di situ akal. Kami tidak mengazab orang kalau dia tidak berakal. Kalau dia sudah berakal, dia akan diazab karena dia salah, karena tidak menggunakan akal. Makanya ada 3 yang tidak masuk neraka. Anak kecil sampai akil balik, orang tidur sampai bangun tidur, orang gila sampai sembuh. Makanya kalau tidak mau kena azab, pilihlah satu di antara yang 3. Apa kata muridnya? Bu, gimana proses penciptaan manusia dalam Quran? Ini true story, kisah nyata. Anak SMP nanya ke guru di kelas, Bu, gimana proses penciptaan manusia dalam Quran? Apa kata ibu gurunya? Jangan bawa-bawa agama. Kita sedang belajar biologi. Kalau mau cerita agama, pergi sana tabligh akbar. Kalau mau cerita agama, pergi sana yasinan, tahlilan. Pergi sana maulidan. Di sini adalah ilmiah biologi. Kok bisa orang goblok jadi guru? Padahal kalau dia mau aja menggunakan akalnya sedikit saja. Coba lihat, itu menurut ilmu SPOG, spesialis of jin. Spesialis of jin, bukan spesialis jin. Spesialis of jin. Dari maaf, sperma berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, akhirnya makhluk yang sempurna. Padahal Allah sudah cerita dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan, sperma, fi qararin makin, di tempat yang kokoh, rahim. Tsumma khalaqnan nutfata, kami robah sperma alaqah menjadi darah. Fa khalaqnal alaqata mudghah, darah berubah menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, daging kami robah menjadi tulang. Fa kasawnal 'idhama lahma, tulang itu kami balut lagi dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, setelah itu kami robah makhluk yang berbeda dari daging, berbeda dari tulang, berbeda dari darah, berbeda dari air, menjadi makhluk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Saya pernah di panel mengkaji dengan judul yang hampir mirip dengan hari ini. Bedanya berdua, saya aspek ayat-ayatnya, yang satu lagi dokter spesialis kandungan. Si dokter spesialis kandungan ini rupanya pernah seminar, dia tunjukkan ayat ini ke dokter Amerika, spesialis kandungan. Dokter Amerika, ya, ini ada ayat dalam Al-Quran cerita tentang penciptaan manusia dalam rahim. Apa kata si dokter Amerika? Mungkin Nabi kamu sudah punya teleskop. Karena mereka rasional, mereka bagi kita mudah saja. Dari mana Nabi Muhammad tahu ayat ini? Wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha wahyu. Oleh sebab itu maka saya bangga di UII 2017 saya datang. Apa kata Pak Rektor Ustadz Abdul Somad? Ternyata yang paling banyak di Fakultas Kedokteran itu adalah yang dapat beasiswa itu anak-anak penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan sampai hari kiamat, insyaallah. Kenapa Ustaz bangga? Karena mereka yang jadi dokter hafal Quran itulah yang paling bisa menceritakan tentang ayat ini. Betul apa betul? Bayangkan dokter spesialis tamat UII Yogyakarta, pulang ke kampung alamannya, jadi dokter di rumah sakit atau kepala puskesmas atau kepala dinas kesehatan, dan dia menjelaskan ayat ini. Berikut ini mari kita dengarkan pengajian menjelang tarawih dari Isya yang disampaikan oleh dokter spesialis tentang kandungan ayat Quran dan Sunnah. Pasti semuanya serius. Karena yang disampaikan itu dalam satu hembusan nafasnya ada ayat dan ilmu yang dia tekuni. Tapi apa yang terjadi sekarang di tengah umat? Malam pertama, la'allakum tattaqun. Malam kedua, mengapa kita puasa? Malam ketiga, takutlah kepada Allah. Malam keempat, keutamaan Lailatul Qadar.
Islam menjadi amat sangat menarik ketika alumni-alumni ini nanti bicara sesuai dengan ilmunya masing-masing. Ini kalau saya cerita bagaimana proses janin dalam kandungan, kalau saya ceritakan ini secara detail, saya yakin Bapak Ibu yang dokter pasti, kok perasaan kayak gini? Karena kata pepatah Arab, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Aneh-aneh. Makanya saya selalu suka kalau integrasi ilmu pengetahuan ini dipanel dengan dokter. Suatu ketika saya pernah ditelepon dari Universitas Riau. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke kampus kami? Insya Allah. Apa pembahasannya? Otak. Wah, kalian mungkin salah hubung, salah kontak ini. Saya Abdul Somad yang Ustadz, bukan yang spesialis otak. Ustadz nanti dipanel dengan spesialis otak. Jadi Ustadz cerita tentang ayat-ayat berpikir, tentang hadis-hadis akal. Nanti dokter bercerita. Ternyata duduk dengan dokter sebentar itu, saya banyak dapat pengetahuan. Terutama ayat yang selalu saya baca dalam sholat. Nasiyatin, kadzibatin, khoti'ah, nasiyatin, ubun-ubun. Kalau bayi kecil nampaknya gitu kan. Pernah melihat bayi kecil? Lihat. Jangan ditusuk, lembut itu. Nasiyatin, ubun-ubun, kadzibatin, pembohong, khoti'atin, pelaku dosa. Tolong jangan dipotong. Mereka tidak pernah membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak pernah mensalibnya. Walakin subbihalahum, tapi ada orang lain yang diserupakan wajahnya mirip dengan dia. Innal ladzina ikhtalafu fihi, mereka yang berselisih pendapat tentang ini, yang satu mengatakan Isa, yang satu mengatakan bukan, lafi syakkim, mereka syak, ragu tentang ini, ragu. Begitu juga dengan kameramen yang ragu mau mengupload ini, potong nanti. Ragu, jangan usah dilaporkan sekali lagi nanti. Kita di masjid, di depan mahasiswa UII, enggak apa-apa. Paling yang ditangkap yang ngupload. Nabi Muhammad sallallahu alaihi, mana yang lebih hebat validitas datanya, ahli hadis atau penulis disertasi sekarang? Yang ngomong bukan saya, mahasiswa UI. Kamu dapat hadis ini dari mana? Dari kitab Sunan Tirmidzi. Imam Tirmidzi meninggal tahun berapa? 279. Kamu meninggal tahun berapa? Belum tahu. Yang jelas saya sekarang hidup 1441. Jarak kita dengan Imam Tirmidzi 11 abad. Mana mungkin ketemu? Tapi ahli hadis, ulama-ulama kita menjaga silsilah-silsilah itu. Dijaganya. Makanya baca kitab Al-Hadiyus Sari fi Majmu' Musannafat Syekh Hasyim Asy'ari. Mbak Hasyim itu setiap bulan suci Ramadan membuat majelis khataman Quran Sahih Bukhari di Tebu Ireng supaya menyambung sanad-sanad sampai ke beliau, sampai ke murid-murid, sampai ke kiai-kiai. Dijaga sanad itu. Validitas data. Nah itu. Yang bisa baca-baca, yang tidak jangan paksakan nanti mual. Nah itu saya buatkan sanad-sanad sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Nah itu di bawah tuh, yang paling bawah Abdul Somad LCM. Saya cuma mau nunjukkan aja sanad saya bersambung. Belajar adalah jihad. Jadi kalau nanti ada semboyan, slogan Abdul Somad mengajak kami jihad, jihad belajar. Jadi semua yang datang ke UI ini adalah dapat pahala jihad. Termasuk saya sendiri kemari datang niatnya bukan mau ngisi seminar, tapi niatnya mau belajar. Belajar tawaduk, rendah hati pada dokter, mau jadi moderator. Saya ingin jadi saintis, bagus. Saya ingin jadi penemu, bagus, tak salah. Tapi itu hanya jalan, wasilah, cara. Tujuan akhir hidup adalah membebaskan Palestina. Amin. Membantu anak-anak fakir miskin terlunta. Syariah the only option for the UK. UK United Kingdom. Syariah the only option for the UK. Syariat Islam menjadi salah satu alternatif. Padahal di negeri non muslim berani dia berkata begitu.
Oh, kita kan tinggal di demokrasi, Pak Ustadz. Demokrasi tidak menghalangi kita untuk memakai nilai-nilai Islam melalui perda, perbuk, pergub. Kita konstitusional, bukan inkonstitusional. Makanya akan lahir bupati-bupati, gubernur-gubernur, wali kota, pemimpin-pemimpin. Anda nggak bisa, jadi RT aja dulu. Tes. Sampel contoh kepala desa, ustadz ceramah di masjid, khamar haram, judi haram. Keluar dari masjid, orang lagi ayam sambil mabuk. Tapi kalau kepala desa, dia tidak khutbah, dia tidak ceramah, langsung dia buat peraturan desa kita, nggak boleh laga ayam. Kalau mau laga ayam, desa sebelah. Mana yang lebih efektif penerapan syariat Islamnya, antara ceramah atau kekuasaan? Kekuasaan. Oleh sebab itu luar biasa. Terakhir, kejayaan Islam akan terulang kembali hanya dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Secercah harapan itu datang dari UII Yogyakarta, insyaallah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Dr. Nurholis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang tak mau menggunakan istilah kata tasawuf, tahzibul akhlak, menghaluskan budi pekerti, tazkiyatun nufus, karena banyak juga orang sekarang anti tasawuf. Saya tidak mau kaji tasawuf. Malam ini kita akan menjadi tazkiyatun nafs. Ini baru foto, mas. Ketika ayat dikaji oleh akal yang tersirat tentang langit, tentang saya cerita langit langsung merah warna lampu. Ketika akal mengkaji tentang ayat yang tersirat kauniyah, muncullah astronomi, muncullah geologi, muncullah matematik, muncullah bermacam-macam ilmu pengetahuan. Itu ketika akal dipakai bersentuhan. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang memakai akal. Karena ada orang nanti musabakoh akal internasional. Yang ini akal kecil, akal Jepang. Pas diperiksa, kenapa akalnya kecil? Tertulis di situ, Yusuf sudah pernah dipakai. Tiba-tiba ada satu akal masih segar, nggak pernah dipakai. Oh, nauzubillah. Makanya ada satu neraka khusus di akhirat, khusus untuk orang yang nggak pernah pakai akal. Namanya neraka sa'ir, bukan sa'ir, sa'ir. Adapun sa'ir itu ketika orang, oh kau nan jauh di sana, lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid ulul albab kulewati. Itu sa'ir nan. Sedangkan ini neraka sa'ir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang mereka? Lau kunna nasma'u, andai dulu kami mau mendengar, au naqilu, andai dulu kami mau pakai akal menggunakan pikiran, makunna, pastilah kami tidak termasuk ashabis sa'ir, pasti kami tak masuk neraka sa'ir. Jadi orang masuk neraka itu bukan hanya karena tidak sholat. Yang tidak sholat ada satu neraka khusus tempatnya, namanya sakor. Masalakakum fi sakor, kenapa kamu masuk neraka sakor? Kata mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak sholat. Nah, jadi ternyata neraka itu juga ada kelas-kelasnya. Mudah-mudahan kita tidak transit di neraka. Kita lanjutkan. Surah Ali Imran ayat 190-192. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Ketika akal dipakai untuk memikirkan penciptaan langit, muncul astronomi. Saya ulang sekali lagi, astronomi, bukan astrologi. Karena sekarang anak-anak muda lebih banyak suka astrologi. Bila bintang Anda Taurus, jangan dekati Pisces. Itu astrologi. Dalam Islam itu tidak boleh. Kadzdzabal munajjimun walau shadaku. Orang yang suka perbintangan astrologi, pembohong, pendusta,
Kalaupun ternyata ramalannya betul, hanya kebetulan semata. Dalam Islam tidak boleh. Tapi mendalami astronomi, mana ada kiai ahli astronomi? Kiai-kiai yang menetapkan bulan suci Ramadan melalui ilmu falak. Ilmu falak itulah ilmu astronomi. Bagaimana melihat? Karena tidak semua orang tahu bahwa ini sudah masuk anak bulan. Sore, dari mana mau mengetahui itu penampakan hilal anak bulan atau tidak? Maka Indonesia, Malaysia, Moro, Filipina, Thailand Selatan, Patani, Singapura, karena di sana juga ada komunitas Muslim, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam sepakat 2 derajat di atas ufuk baru disebut dengan hilal. Kalau kurang maka bukan hilal. Karena kalau tidak nanti semua orang akan mengatakan kalau tidak pakai ilmu astronomi, ilmu falak, wah saya sudah nampak anak bulan. Padahal rupanya bulu matanya gugur. Makanya jangan dikonfrontasikan antara ru'yah dan hisab. Karena hisab dilengkapi oleh ru'yah, dan ru'yah tidak mungkin terwujud kalau orang tidak punya ilmu hisab. Ilmu hisab yang saya maksud adalah ilmu falak astronomi, bukan itu hisab juga. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, bumi, geologi. Jadi kalau dipakai akal ini untuk memikirkan bumi, keluar ilmu geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, meteorologi, klimatologi, geofisika. La ayat. Ini semua adalah ayat. Tapi yang bisa menangkap ini sebagai ayat, liulil albab. Apa ciri ulil albab? Apakah semua yang di masjid ulil albab ini ulil albab? Kita lihat. Apa ciri ulil albab? 1. Alladzina yadhkurunallah, cerdas spiritual. Spiritualnya dulu tajam. Qiyaman, saat berdiri pun dia cerdas. Wa qu'udan, saat duduk pun cerdas. Apa makna berdiri cerdas, duduk cerdas? Waktu kerja pun peduli agama, setelah pensiun pun peduli agama. Oh, ini tafsir dari mana nih Pak Ustaz? Wa ala junubihim, karena posisi manusia ini cuma ada 3. Tegak, duduk, baring. 3-tiganya dia mengingat Allah. Wa yatafakkarun. Pertama cerdas spiritual, yang kedua cerdas intelektual. Intelektual kalau tidak cerdas spiritualnya, hilang innya, tinggal telek. Telek apa ya, mampu merusak saja dia. Oleh sebab itu maka cerdas. Setelah cerdas spiritualnya, cerdas intelektualnya, maka akan keluar dari mulutnya. Orang yang cerdas secara spiritual, cerdas intelektual, ketika connect antara spiritual dengan intelektual, yang keluar dari lidahnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabb, bertuhan dia. Bertuhan dia. Sekarang banyak orang bukan bertuhan, berhantu. Puncaknya adalah setelah dia mengaku bertuhan di mulutnya, lalu berperilaku sesuai dengan orang yang bertuhan. Apa kata dia di akhir? Faqina azaban nar. Kalau kita baca 2 ayat ini, mana yang lebih dulu? Bertuhan dulu baru berilmu, atau karena berilmu lalu orang bisa bertuhan? Nanti diajak ilmiah nggak sanggup. Nanti saya ceramah kiki katanya nggak ilmiah. Jadi saya gimana? Coba lihat ayat ini. Orang berpikir dulu baru bertuhan. Makanya ada seorang filosof muslim namanya, lupa saya namanya, tapi dia menulis satu kisah. Judul itu kisahnya berjudul Hai bin Yaqzan. Nama penulisnya Ibnu Tufail. Saya punya novelnya, novel semi fiktif. Ada seorang anak lahir di tengah hutan, bapaknya mati, ibunya meninggal, dibesarkan oleh gorila. Tidak bertuhan.
Tapi kemudian ketika dia berpikir menggunakan akalnya, dari mana aku datang, kenapa gorila ini? Tiba-tiba gorila itu mati, detak jantungnya berhenti. Kenapa dia hidup? Dari mana dia? Setelah berpikir, muncullah. Sebetulnya ini novel fiktif, filosof ingin bercerita tanpa datang nabi pun, tanpa datang rasul pun, orang kalau menggunakan akal dia bisa bertuhan. Hanya saja pengetahuannya tentang Tuhan tidak sempurna. Makanya banyak para pemikir-pemikir itu bertuhan tapi tidak beragama. Karena kata dia agama terlalu sempit. Agama terlalu sempit kata dia. Tapi dia tahu Tuhan tapi tidak kenal Tuhan secara jelas. Siapa nama Tuhanmu? X. Karena akal tidak menjelaskan siapa Tuhan. Yang menjelaskan siapa namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menerima wahyu. Siapa namanya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Di mana dia? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Oh, kalau begitu dia duduk di sana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Loh, gimana ini yang betul? Katanya duduk di atas aras. Habis itu dia pergi ke mana-mana. Yang betul di mana? Dua-duanya betul. Lalu bagaimana kita memahaminya? Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enak ceramah di UII. Semuanya paham. Gak perlu diterjemahkan. Mereka belajar bahasa Arab. Sampai mana tadi ceritanya? Bahwa Ibnu Tufail ingin mengajarkan kesempurnaan agama di bawah Nabi secara detail. Tapi sebelum Nabi datang, makanya ada satu ayat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab orang sebelum Rasul datang. Tapi ada tafsir lain, makna Rasul di situ akal. Kami tidak mengazab orang kalau dia tidak berakal. Kalau dia sudah berakal, dia akan diazab karena dia salah, karena tidak menggunakan akal. Makanya ada 3 yang tidak masuk neraka. Anak kecil sampai akil balik, orang tidur sampai bangun tidur, orang gila sampai sembuh. Makanya kalau tidak mau kena azab, pilihlah satu di antara yang 3. Apa kata muridnya? Bu, gimana proses penciptaan manusia dalam Quran? Ini true story, kisah nyata. Anak SMP nanya ke guru di kelas. Bu, gimana proses penciptaan manusia dalam Quran? Apa kata ibu gurunya? Jangan bawa-bawa agama. Kita sedang belajar biologi. Kalau mau cerita agama, pergi sana tabligh akbar. Kalau mau cerita agama, pergi sana yasinan, tahlilan. Pergi sana maulidan. Di sini adalah ilmiah biologi. Kok bisa orang goblok jadi guru? Padahal kalau dia mau aja menggunakan akalnya sedikit saja. Coba lihat, itu menurut ilmu SPOG, spesialis of jin. Spesialis of jin, bukan spesialis jin. Spesialis of jin. Dari maaf, sperma berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, akhirnya makhluk yang sempurna. Padahal Allah sudah cerita dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan, sperma, fi qararin makin, di tempat yang kokoh, rahim. Tsumma khalaqnan nutfata, kami robah sperma alaqah menjadi darah. Fa khalaqnal alaqata mudghah, darah berubah menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, daging kami robah menjadi tulang. Fa kasawnal 'idhama lahma, tulang itu kami balut lagi dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, setelah itu kami robah makhluk yang berbeda dari daging, berbeda dari tulang, berbeda dari darah, berbeda dari air, menjadi makhluk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Saya pernah di panel mengkaji dengan judul yang hampir mirip dengan hari ini. Bedanya berdua, saya aspek ayat-ayatnya, yang satu lagi dokter spesialis kandungan. Si dokter spesialis kandungan ini rupanya pernah seminar, dia tunjukkan ayat ini ke dokter Amerika, spesialis kandungan. Dokter Amerika, ya, ini ada ayat dalam Al-Quran cerita tentang penciptaan manusia dalam rahim. Apa kata si dokter Amerika? Mungkin Nabi kamu sudah punya teleskop.
Karena mereka rasional. Mereka bagi kita mudah saja. Dari mana Nabi Muhammad tahu ayat ini? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha wahyu. Oleh sebab itu maka saya bangga di UII 2017 saya datang, apa kata Pak Rektor Ustadz Abdul Somad, ternyata yang paling banyak di Fakultas Kedokteran itu adalah yang dapat beasiswa itu anak-anak penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan sampai hari kiamat. Kenapa Ustadz bangga? Karena mereka yang jadi dokter hafal Quran itulah yang paling bisa menceritakan tentang ayat ini. Betul apa betul? Bayangkan dokter spesialis tamat UII Yogyakarta, pulang ke kampung halamannya jadi dokter di rumah sakit atau kepala puskesmas atau kepala dinas kesehatan, dan dia menjelaskan ayat ini. Berikut ini mari kita dengarkan pengajian menjelang tarawih dari Isya yang disampaikan oleh dokter spesialis tentang kandungan ayat Quran dan Sunnah. Pasti semuanya serius. Karena yang disampaikan itu dalam satu hembusan nafasnya ada ayat dan ilmu yang dia tekuni. Tapi apa yang terjadi sekarang di tengah umat? Malam pertama, la'allakum tattaqun. Malam kedua, mengapa kita puasa? Malam ketiga, takutlah kepada Allah. Malam keempat, keutamaan Lailatul Qadar. Islam menjadi amat sangat menarik ketika alumni-alumni ini nanti bicara sesuai dengan ilmunya masing-masing. Ini kalau saya cerita bagaimana proses janin dalam kandungan, kalau saya ceritakan ini secara detail, saya yakin Bapak Ibu yang dokter pasti, kok perasaan kayak gini? Karena kata pepatah Arab, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Aneh-aneh. Makanya saya selalu suka kalau integrasi ilmu pengetahuan ini dipanel dengan dokter. Suatu ketika saya pernah ditelepon dari Universitas Riau. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke kampus kami? Insya Allah. Apa pembahasannya? Otak. Wah, kalian mungkin salah hubung, salah kontak ini. Saya Abdul Somad yang Ustadz, bukan yang spesialis otak. Ustadz nanti dipanel dengan spesialis otak. Jadi Ustadz cerita tentang ayat-ayat berpikir, tentang hadis-hadis akal, nanti dokter bercerita. Ternyata duduk dengan dokter sebentar itu, saya banyak dapat pengetahuan. Terutama ayat yang selalu saya baca dalam sholat. Nasiyatin, kazibatin, khoti'ah, nasiyatin, ubun-ubun. Kalau bayi kecil nampaknya gitu kan. Pernah melihat bayi kecil? Jangan ditusuk, lembut itu. Nasiyatin, ubun-ubun, kazibatin, pembohong, khoti'atin, pelaku dosa. Tolong jangan dipotong. Mereka tidak pernah membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak pernah mensalibnya. Walakin subbihalahum, tapi ada orang lain yang diserupakan wajahnya mirip dengan dia. Innal ladzina ikhtalafu fihi, mereka yang berselisih pendapat tentang ini, yang satu mengatakan Isa, yang satu mengatakan bukan, lafi syakkim, mereka syak, ragu tentang ini, ragu. Begitu juga dengan kameramen yang ragu mau mengupload ini, potong nanti. Ragu, jangan usah dilaporkan sekali lagi nanti. Kita di masjid, di depan mahasiswa UII, enggak apa-apa. Paling yang ditangkap yang ngupload. Nabi Muhammad sallallahu alaihi, mana yang lebih hebat validitas datanya, ahli hadis atau penulis disertasi sekarang? Yang ngomong bukan saya, mahasiswa UI. Kamu dapat hadis ini dari mana? Dari kitab Sunan Tirmidzi. Imam Tirmidzi meninggal tahun berapa? 279. Kamu meninggal tahun berapa? Belum tahu. Yang jelas saya sekarang hidup 1441. Jarak kita dengan Imam Tirmidzi 11 abad. Mana mungkin ketemu? Tapi ahli hadis, ulama-ulama kita menjaga silsilah-silsilah itu. Dijaganya. Makanya baca kitab Al-Hadyus Sari fi Majmu' Musannafat Syekh Hasyim Asy'ari.
Mbak Hasim itu setiap bulan suci Ramadan membuat majelis khataman Quran Sahih Bukhari di Tebu Ireng supaya menyambung sanad sampai ke beliau, sampai ke murid-murid, sampai ke kiai-kiai. Dijaga sanad itu. Validitas data. Nah itu. Yang bisa baca, yang tidak jangan paksakan, nanti mual. Nah itu saya buatkan sanad sampai ke bawah. Nah itu di bawah tuh, yang paling bawah Abdul Somad LCM. Saya cuma mau nunjukkan aja sanad saya bersambung. Belajar adalah jihad. Jadi kalau nanti ada slogan Abdul Somad mengajak kami jihad belajar. Jadi semua yang datang ke UI ini adalah dapat pahala jihad. Termasuk saya sendiri kemari datang niatnya bukan mau ngisi seminar, tapi niatnya mau belajar tawaduk, rendah hati pada dokter, mau jadi moderator. Saya ingin jadi saintis, bagus. Saya ingin jadi penemu, bagus, tak salah. Tapi itu hanya jalan, wasilah, cara. Tujuan akhir hidup adalah membebaskan Palestina. Amin. Membantu anak-anak fakir miskin terlunta. Syariah the only option for the UK. UK, United Kingdom. Syariah the only option for the UK. Syariat Islam menjadi salah satu alternatif. Padahal di negeri non-muslim berani dia berkata begitu. Oh, kita kan tinggal di demokrasi, Pak Ustadz. Demokrasi tidak menghalangi kita untuk memakai nilai-nilai Islam melalui perda, perbuk, pergub. Kita konstitusional, bukan inkonstitusional. Makanya akan lahir bupati-bupati, gubernur-gubernur, wali kota, pemimpin-pemimpin. Anda nggak bisa, jadi RT aja dulu. Tes. Sampel contoh kepala desa, ustadz ceramah di masjid, khamar haram, judi haram. Keluar dari masjid, orang laga ayam sambil mabuk. Tapi kalau kepala desa, dia tidak khutbah, dia tidak ceramah, langsung dia buat peraturan desa kita, nggak boleh laga ayam. Kalau mau laga ayam, desa sebelah. Mana yang lebih efektif penerapan syariat Islamnya, antara ceramah atau kekuasaan? Kekuasaan. Oleh sebab itu luar biasa. Terakhir, kejayaan Islam akan terulang kembali hanya dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Secercah harapan itu datang dari UII Yogyakarta, insyaallah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Dr. Nur Khalis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.